Melihat pergerakan dari bursa domestik kita tahu kemarin ini mungkin menjadi hari yang muram untuk para investor dan hari ini pun sebenarnya juga di sesi pertama tadi kita lihat ada sedikit perbaikan meskipun masih ada trading halt juga begitu. Anda lihat apakah memang sentimen utamanya ini dari global, artinya memang tarif dari Amerika Serikat yang ternyata efeknya masih terasa di perdagangan kita yang baru dibuka setelah Lebaran ini? Ya, tentu saja kita melihat bahwa 2 minggu ini IHSG mengalami libur ya. Sehingga tentu saja penurunan signifikan yang terjadi di berbagai bursa dunia seperti Hong Kong, kemudian Jepang, ataupun berbagai negara lain tidak tampak di Indonesia. Sehingga tentu saja ketika kemarin hari Selasa bursa efek Indonesia dibuka kembali, indeks lain di negara Asia mengalami peningkatan cukup signifikan, tapi IHSG anjlok cukup dalam. Hampir 9% waktu penutupan, hal ini dikarenakan adanya istilahnya penyesuaian harga indeks tersebut. Kemudian untuk hari ini kita melihat bahwa IHSG sudah price in dengan berbagai bursa regional telah mengalami penurunan cukup signifikan. Sehingga saja kedepannya kita perkirakan harga indeks kita akan lebih cukup stabil dengan area support yang bisa diperhatikan di area 5.960 dan juga 5.650. Dan tetapi perlu diperhatikan pula oleh rekan-rekan sekalian bahwa nanti juga akan ada ex-date dividen dari BRI, Mandiri maupun BNI. Yang tentu saja ini bisa akan menimbulkan sedikit guncangan di pasar. Baik, tapi kalau kita melihat bursa-bursa Asia ataupun bursa global lainnya yang memang sempat tertekan dalam beberapa hari, tapi kemudian sudah mulai rebound di kurang lebih 1 minggu setelah pengumuman reciprocal tarif itu, apakah ini mencerminkan juga keadaan bursa kita? Mungkinkah di 1 minggu setelah sekarang ini trennya akan berbalik membaik? Nah, saat ini kondisi uncertainty masih cukup tinggi sekali ya, terutama karena kita masih belum bisa menilik seberapa dalam dampak terhadap Indonesia kaitannya mengenai kebijakan tarif tersebut. Tapi berdasarkan data yang kami dapat, kita bisa melihat bahwa saat ini tarif yang dikenakan ke Indonesia itu ada di kisaran 2,2% dari GDP Indonesia dan juga ekspor yang kita lakukan ke Amerika Serikat itu kurang lebih 9,9% dari total ekspor yang kita lakukan secara keseluruhan. Tetapi dari sektor-sektor tersebut memang yang paling banyak adalah kaitannya mengenai sektor konveksi ataupun tekstil, yang mana sektor tersebut merupakan sektor padat karya. Oleh karena itu saja kita masih melihat bagaimana peran negosiasi dari pemerintah Republik Indonesia kaitannya mengenai negosiasi tarif ini. Karena menurut pandangan saya ini perlu segera dilakukan dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Sehingga certainty akan ada di pasar atau pasar Indonesia. Karena mengapa? Karena kita lihat bahwa sektor-sektor konveksi maupun tekstil merupakan sektor padat karya yang tentu saja memiliki banyak lapangan pekerjaan yang dipertaruhkan jika kita tidak memperhatikan sektor tersebut. Walaupun dari sisi nominalnya hanya 2,2% dari total GDP atau 9,9% dari total ekspor yang kita lakukan. Baik, terlepas dari upaya yang kita lakukan di dalam negeri, isu resesi Amerika Serikat ini kan juga cukup kencang belakangan Betul. ini. Dan sebenarnya kita sudah dengar isu ini bukan hanya sekarang, tapi sejak beberapa tahun yang lalu, sejak pandemi juga sudah terdengar begitu. Tapi Ya. bagaimana isu kali ini mungkin berbeda daripada resesi-resesi yang dulu sudah kita dengar tapi tidak terjadi? Tentu saja potensi resesi ini akan semakin besar dengan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump atau Amerika Serikat kepada seluruh negara di dunia yang memiliki hubungan bilateral perdagangan dengan Amerika Serikat. Sehingga tentu saja dengan adanya kebijakan tarif yang diimplementasikan oleh Amerika Serikat tersebut, dampaknya apa? Dampak barang yang biasanya masyarakat Amerika Serikat dengan konsumsi dengan harga yang murah bisa mengalami kenaikan cukup signifikan. Sehingga ada potensi terjadinya inflasi yang cukup tinggi di sana dari barang-barang yang datang ke Amerika Serikat dan juga tentu saja ini akan mengakibatkan daya beli masyarakat di Amerika Serikat akan menurun. Dan selain kaitannya mengenai kebijakan tarif dari Donald Trump, yang saat ini kita tunggu-tunggu adalah bagaimana pemerintah Donald Trump ini bisa menyikapi hal tersebut. Tentu saja kita ingin Amerika Serikat ini bisa mengebus perekonomian di negara tersebut. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mempercepat perputaran uang di negara tersebut dengan cara penurunan suku bunga. Dan
pada Fed meeting bulan Mei nanti, kami prediksikan dari suku sekuritas akan ada penurunan suku bunga dan kami masih cukup optimis hingga akhir tahun penurunan suku bunga di Amerika Serikat bisa mencapai 100 basis point, yang mana ini bisa mampu menstimulir kondisi pasar saham di Amerika maupun kondisi pasar secara keseluruhan ke depannya. Walaupun memang potensi resesi sekali lagi masih berpotensi terjadi karena tarif dan juga pasar Amerika Serikat yang bergejolak. Baik, artinya dengan adanya potensi resesi Amerika Serikat, Anda lihat seperti apa proyeksi pemangkasan suku bunga The Fed di sepanjang tahun 2025 ini? Tentu saja karena daya beli masyarakat yang terus mengalami penurunan akibat tarif yang nanti akan diberlakukan dan juga kaitannya dengan pasar modal yang lemah saat ini Amerika Serikat, tentu saja berbagai stimulus perlu dilakukan oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah bagaimana intervensi Fed terhadap government bond yield di sana dan juga kaitannya mengenai bagaimana mereka mampu mengekspansi perekonomian di Amerika Serikat itu sendiri. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah intervensi pemerintah Amerika Serikat di pasar obligasi, pasar saham, maupun juga yang paling penting adalah pemotongan suku bunga. Sehingga ekonomi di Amerika bisa segera terekspansi jika misalnya resesi nanti bisa terjadi. Baik, lalu bagaimana ini akan mempengaruhi juga pemangkasan suku bunga di dalam negeri yang kita tunggu di pekan depan? Tentu saja jika nanti di bulan Mei Amerika Serikat akan melakukan penurunan suku bunga dan kami prediksikan akan 100 basis hingga di akhir tahun, tentu saja itu akan diikuti secara langsung oleh berbagai negara lain. Salah satunya Indonesia. Karena mengapa? Karena saat ini di Indonesia daya beli masyarakat kemudian ekspansi usaha cukup minim atau turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, kita juga melihat ada potensi yang cukup baik sebetulnya, Mbak Aneke, dari Bank di Indonesia. Mengapa? Karena Bank Indonesia sebelumnya mereka mengabsorb 800 triliun SRBI. Tapi di tahun ini ada penurunan SRBI dari 800 triliun ke 200 triliun. Sehingga ada dana idle 600 triliun yang bisa digunakan untuk melakukan kredit ekspansi. Dan dengan suku bunga yang akan diturunkan di bulan Mei yang kami prediksikan akan turun ini akan berdampak cukup positif, di mana dana 600 triliun itu bisa dipakai untuk melakukan kredit ekspansi sehingga bisa ada namanya ekspansi bisnis, ekspansi usaha, perputaran dana ada lagi, dan kita harapkan lapangan pekerjaan bisa tumbuh juga sesuai dengan harapan Pak Prabowo, yaitu 19 juta selama 5 tahun kepemimpinannya.